Pemirsa, Republika memilih Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI, Bahlil Lahadalia, sebagai salah satu tokoh perubahan 2019. Bahlil dilahirkan dari pasangan buruh bangunan dan buruh cuci yang tinggal di kawasan perkampungan di Fak-Fak, Papua. Sejak kecil ia diajarkan mencari uang untuk dapat menghidupi diri sendiri, termasuk untuk menempuh pendidikan dari SD sampai duduk di bangku kuliah. Perjuangan Bahlil untuk mencari uang bahkan sempat membuatnya busung lapar. Semasa kuliah, ia kerap mengonsumsi mangga muda dari pohon di belakang asrama yang dicampur dengan garam. Semasa kuliah, ia juga dikenal sangat aktif menjadi pengurus Senat Mahasiswa hingga bergabung di Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, yang kemudian membawanya menduduki posisi puncak sebagai Bendahara Umum PBHMI. Namun kehidupan Bahlil sudah berubah dan berhasil sukses setelah ia terus mengalami berbagai tantangan yang dapat membentuk dirinya seperti saat ini. Sampai akhirnya ia menjabat sebagai Ketua Umum organisasi yang berisikan para pengusaha besar dari berbagai penjuru Indonesia. Lahir dan besar di tengah keluarga serba kekurangan, Bahlil dianggap memberikan inspirasi bahwa siapapun bisa jadi pengusaha, bahkan sampai menjadi Ketua Umum organisasi besar. Sosok Bahlil menjadi bukti sekaligus pengingat kepada banyak orang bahwa pengusaha dan orang sukses tidak harus berangkat dari anak pengusaha atau generasi kedua. Asalkan mereka memiliki komitmen, bekerja keras, dan siap berkompetisi yang selama ini dilakukan oleh seorang Bahlil. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Risalah Ramadan. Insya Allah berkah bermanfaat. Amin. Tadi sebelum jeda kita dalam bahas bersama Ustazah Lulu ya. Tadi mengenai 4 syarat kepemimpinan dalam Islam. Tadi sudah diberikan informasinya mengenai beriman dan juga sholat. Nah selanjutnya nih, 2 lagi apa nih Ustazah? Ya, yang kedua setelah seorang pemimpin tadi memiliki jiwa iman yang kuat, dengan iman kuat itu lahirlah sifat yang baik dilakukan sholat tadi. Yang ketiga syarat seorang pemimpin dalam Al-Quran adalah wa yu'tuna zakah. Dia senang bersedekah atau mengeluarkan zakat. Kenapa harus senang bersedekah? Karena seorang pemimpin kalau loyal, kalau dia berderma kepada siapapun, terutama untuk rakyat-rakyatnya, otomatis dia tidak akan punya indikasi untuk melakukan korupsi. Betul. Dia tidak akan korupsi karena dia yakin rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan karena tadi memiliki iman yang kuat, dia tidak khawatir jatuh miskin. Semua apa yang telah dimilikinya itu bukan hanya untuk menumpuk untuk kepentingan pribadi dan juga kolega-koleganya. Tentunya ini semua disyukuri atas nikmat Allah, sehingga dia terus bergerak untuk mensejahterakan rakyatnya dengan cara menginfakkan hartanya. Karena seorang pemimpin yang beriman tadi, dia yakin kepada apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah bersabda tentang seseorang yang rajin berderma, anfik yabna Adam unfik alaik. Keluarkanlah hai anak Adam, niscaya akan keluarkan kepada engkau lebih banyak. Itu Allah yang nyuruh tuh ya. Sehingga langsung ya Bu ya. Kalau Rasulullah sudah berbicara seperti itu, maka tidak ada yang boleh kita ragukan. Karena semua pemimpin itu figur yang harus dianut oleh orang Islam adalah baginda Rasulullah SAW. Karena itu sudah tertera dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada di Rasulullah itu suri tauladan yang harus kamu contoh. Sehingga kalau zaman sekarang seorang pimpinan yang seperti Rasulullah yang tidak rakus dengan harta, yang tidak pernah berubah harta, saya yakin semua rakyatnya itu akan menurutin apa yang diperintahkan oleh pemimpinnya. Jangankan istilahnya sebelum berucap, segala macam gerak-gerik seorang pemimpin tentunya akan dicontoh. Karena dia tadi awalnya pondasi di awal sebelum dia bisa memiliki sifat mengeluarkan zakat atau berderma, pondasi awal tadi akarnya ada ketauhidan. Betul. Karena poinnya semua yang kita miliki hanya titipan sementara iya, gitu seperti Bu, itu. Karena dia yakin, yang pertama kenapa menganjurkan untuk bersedekah, karena yakin itu titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang keempat berarti ya, yang terakhir nih kurang lebih. Yang keempat adalah wahum rokiun. Seorang pemimpinnya itu selain tunduk dan patuh kepada aturan Allah, wahum rokiun bisa diartikan dia punya jiwa sosial yang tinggi. Artinya apa? Dia selalu memandang ke kanan dan ke kiri, cenderung senang bermasyarakat, atau langsung dia itu melihat keadaan masyarakatnya. Jadi seorang pemimpin yang benar dalam konsep Islam, dia tidak akan bisa tidur sebelum melihat rakyat itu sudah dalam keadaan tenang, sudah dalam keadaan kenyang. Dia peduli kepada masyarakat, baik itu masyarakat yang kaya atau miskin, atau kalau di Indonesia itu baik itu orang muslim atau non muslim, semuanya dirangkul. Karena tidak mungkin
seorang Islam itu zaman Rasulullah juga ada orang kafir Quraisy yang memusuhi Rasulullah, tapi Rasulullah mengatakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan 63 dikatakan ketika orang kafir Quraisy atau orang-orang kafir, orang-orang yang senantiasa memusuhi dalam kepemimpinan kamu, qalu salama, maka katakan dengan baik. Maka seorang pemimpin selain tunduk dan patuh kepada ajaran Allah, yang keempat ini adalah dia punya sikap Jiwa sosial yang gitu tinggi. ya. Dia tidak pandang bulu mau siapapun dia yang ada di sekelilingnya, yang mana dia itu orang-orang tersebut bisa menjadikan kepemimpinan itu maju, ya dia akan teruskan seperti itu dalam Islam. Berarti memang dari zaman Rasulullah pun sudah diberikan syarat-syarat kepemimpinan yang baik itu seperti apa sih gitu Bu ya. Nah, ini terkait dengan tadi misalkan kepemimpinan dalam Islam. Pastikan kita semuanya insya Allah akan berkeluarga nih. Nah, kalau dalam keluarga nih sosok pemimpin seperti apa sih Bu? Iya, sama. Kan setiap manusia tadi kata Rasulullah pemimpin. Jadi kullukum ro'in. Setiap manusia itu pemimpin. Jadi kalau dalam rumah tangga, imam dalam rumah tangga ya suami. Jadi kalau seorang suami tadi sama imannya kuat, sholatnya rajin, kemudian senang bersedekah, kemudian yang keempat dia punya peduli sosial yang tinggi, secara tidak langsung dalam skup rumah tangga istri dan anaknya itu akan ngikut. Seorang istri yang memang sebagai figur al-ummah al-madrasah, seorang istri sekolahan bagi anaknya, tapi itu dari faktor awalnya dari seorang suami. Ketika seorang suami itu imannya kuat, tauhidnya kuat, berbungkus ketakwaan, dia yakin semua hidup ini sudah diatur oleh Allah, maka dia akan bisa menjalankan kepemimpinan dalam rumah tangga. Jadi suami yang baik, yang tidak pernah membentak istrinya, tidak pernah memukul istrinya, bahkan tidak pernah melototin istrinya walaupun istrinya cerewet, kan namanya perempuan kan cerewet. Karena dia yakin ini adalah sudah ujian dari Allah, dia katakan. Mohon bersabar ini ujian gitu Bu ya. Ya pokoknya ujian, karena kan boleh jadi apa yang diberikan oleh Allah itu baik tapi tidak baik untuk makan itu dalam Al-Qur'an, karena seorang suami imannya kuat, rujukannya adalah Al-Qur'an. Baik, jadi pemimpin kalau memang ingin diikuti dengan baik harus mencontohkan dulu yang baik dulu gitu Bu ya. Lebih dahulu yang baik. Nah, tahan dulu Ustazah karena kita nih pemirsa akan bagi-bagi kuis dengan rekan saya yang sudah siap di sebelah kiri ini ada Rarli. Boleh dijelaskan kira-kira gimana sih cara-cara untuk ikutan kuis Geprek Bensu? Sama seperti kemarin, nanti standby aja di nomor telepon 021 5155 111 karena ada 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang persembahan dari Geprek Bensu bagi berkah untuk Anda semua. Tapi habis ini ya, standby terus tetap di Risalah Ramadan Jak TV.